Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Yang bisa putar apanya volumenya itu yang besar. Tes. Yang besar, yang besar. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wal akhawat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Lewat pujian kepada Allah Jalla wa Ala, mengajarkan kepada kita untuk tidak menerima pujian, karena sesungguhnya pujian tertinggi itu hanya milik Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Rasa syukur yang kita panjatkan, yang dibarengi dengan lisan yang berucap kalimat hamdalah, yang keluar dari hati seorang mukmin, menunjukkan bahwasanya kalau bukan karena Allah Jalla wa Ala, maka kita hari ini tidak berarti apa-apa. Allah Jalla wa Ala menjadikan kita berada di atas nikmat agama, merupakan sebesar-besar nikmat yang sekiranya Allah Jalla wa Ala tidak menganugerahkan nikmat selain nikmat agama ini, maka ini cukup bagi kita untuk mendapatkan taufik dan rahmatnya dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena nikmat agama, ya ikhwan, merupakan nikmat pilihan yang tidak semua hamba Allah diberikan nikmat di atas ini, dan juga tidak menjadi jaminan bagi seseorang yang berada hari ini berada di atas ketaatan akan senantiasa selamanya berada di atas ketaatan. Maka terus dan senantiasa lisan kita berdoa kepada Allah, meminta kekuatan kepada Allah, meminta hidayah kepada Allah, agar kita diberikan keistiqomahan berada di atas ketaatan. Salawat serta salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dibarengi dengan salam kerinduan yang tentunya setiap mukmin
memendam kerinduan yang teramat sangat untuk berjumpa dengan Nabi SAW. Kami yakin dan percaya bahwasanya kita yang hadir di rumah Allah pada hari ini adalah orang yang sekian kalinya berdoa kepada Allah agar dipertemukan kepada Nabi melalui mimpi. Kendati mungkin sampai hari ini kita tidak dipertemukan oleh Nabi, oleh Allah Jalla wa'ala, bertemu dengan beliau dalam mimpi kita, dikarenakan kerinduan kita kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cukuplah salawat-salawat yang senantiasa lisan kita basahkan dengannya. Itu menjadi hujah nantinya, itu menjadi sebab nantinya agar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Menjadi suatu keberuntungan kepada kita umat akhir zaman, terkhusus kepada kita yang itu menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui Al-Qur'anul Karim seharusnya dalam tanda kutip kita menjadi orang-orang yang beruntung. Kenapa beruntung? Karena dengan mengetahui perjalanan orang-orang terdahulu sebelum kita dalam beragama, baik dari kaumnya para nabi wa rasul sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seharusnya kita mengambil ibrah dan iktibar. Karena tidaklah anbiya, para nabi wa rasul dan para rasul ini diutus di permukaan bumi ini kepada kaum sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, itu memiliki dakwah yang sama, memiliki seruan yang sama, memiliki konsep dakwah yang sama. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Firman Allah Jalla wa'ala, dan sungguh kami mengutus fi kulli ummati rasulan, di setiap kaum, di setiap umat mengutus para rasul. Untuk apa? Ani'budullah, untuk mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, untuk beribadah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Seluruh para anbiya wa rasul, baik rasul yang pertama Nuh alaihi salam sampai kepada Nabi dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu memiliki konsep dakwah yang sama. Wajtanibut taghut, kata Allah Jalla wa'ala, dan tidaklah para anbiya wa rasul ini menyeru, memperingati orang-orang menjauhkan diri dari menyembah kepada selain Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Faminhum man hadallah, kata Allah Jalla wa'ala, di antara mereka ada yang mendapatkan petunjuk, ada yang mendapatkan hidayah. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah, dan di antara mereka ada yang sudah pasti kesesatannya. Kenapa?
may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah Jalla wa Ala berikan atasnya hidayah, maka sekalipun seluruh manusia membuat makar menyesatkannya dari jalan yang lurus, maka yakin dan percayalah, orang ini tidak akan pernah berpaling dari jalan Nidaur Rahman. Begitu pula sebaliknya, jika Allah menghendaki orang ini tersesat, sekalipun orang ini berada di antara orang-orang soleh, dan itu cukup menjadi bukti kepada kita, menjadi pelajaran liulil albab, bagi orang-orang yang berfikir tentang kehidupan Abi Thalib, paman Nabi, yang hidupnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan hitungan bulan. Beliau adalah orang yang mengasuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di usia belia lebih kurang 8 tahun. Hatta beliau berumah tangga dengan Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, ummul mukminin. Al-Quran wahyu turun itu di sekitar beliau. Hadis-hadis Nabi dibacakan, diucapkan, sunnah-sunnah Nabi diamalkan, itu di sekitar beliau. Akan tetapi menjelang akhir hayat beliau, Nabi SAW senantiasa mendakwahkan pamannya tersebut. Namun apa dikata, ketika Allah menghendaki sesuatu, sekalipun itu Nabi, sekalipun itu adalah Khalilur Rahman, Nabi kita Muhammad SAW, namun ketetapan Allah senantiasa tetap berlaku. Maka ini tidak ada apa-apanya dengan kita yang mungkin hari ini berteman dengan da'i, berteman dengan para asatiz, dekat dengan para ustaz-ustaz kibar, bukan menjadi dalil bahwasanya kita selamat, seseorang selamat dari yang namanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kami sebutkan di awal tadinya, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang hari ini kita berada di atas ketaatan. Saat ini kita yang menjadi harapan, asa bagi mereka ahlul kubur, bagi mereka yang telah meninggal dunia. Hari ini kita menjadi harapan dan keinginan bagi mereka penduduk kubur, terutama kepada mereka pelaku maksiat, hadir di majelis ilmu, berada di atas ketaatan, diberikan taufik kepada dari Allah Jalla wa Ala untuk mengerjakan ibadah-ibadah amal saleh lainnya, merupakan harapan dan cita-cita mereka. Berharap agar kiranya mereka dapat berkumpul bersama-sama dengan kita. Akan tetapi ratapan, keinginan, hajat dan pinta mereka itu hanya sebatas angan-angan belaka yang tidak mungkin Allah Jalla wa Ala kabulkan. Ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Maka sebagaimana tema kita pada malam hari yang berbahagia ini adalah mengenai bantahan atau dalih bagi penentang dakwah, bagi orang yang mengingkari kebenaran. Itu di setiap zaman, di setiap kaum, di setiap masa memiliki bantahan yang sama. Apa itu?
menjadikan nenek moyang, menjadikan adat istiadat budaya menjadi dalih, menjadi alasan untuk menolak kebenaran. Maka kita dapati ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, dalil yang sangat banyak yang itu berbicara mengenai Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Syuaib, Nabi Saleh, kaum Madian, Nabi Hud alaihi salam. Seluruhnya kita dapati di dalam Al-Quranul Karim memiliki alasan yang sama untuk menolak al-haq, menjadikan agama leluhur, orang-orang tua sebagai dalih untuk menolak kebenaran. Maka apa yang dilakukan atau apa yang diamalkan oleh orang-orang belakangan ketika telah sampai kepadanya burhan, ketika sampai kepadanya dalil dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW, maka mereka menimpali dengan mengatakan bahwasanya kami beragama mengikuti apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami. Sebagaimana juga Allah Jalla wa'ala mengabadikan ucapan orang-orang terdahulu, orang-orang Quraisy, ketika Nabi SAW mendakwahkan untuk beribadah kepada Allah saja semata. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 170, wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, ketika dikatakan kepada mereka untuk mengikuti apa yang Allah turunkan kepada mereka dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW berupa kebenaran, maka mereka mengatakan qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Mereka mengatakan berdalih, kami mengikuti apa yang kami dapati dari orang-orang tua kami terdahulu, dari ayah-ayah kami terdahulu. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah sekiranya kalian mengikuti nenek moyang kalian sementara mereka tidak berfikir dan tidak mendapatkan petunjuk? Maka ucapan kaumnya Muhammad, orang-orang Quraisy pada saat itu menolak kebenaran, sejatinya adalah pengulangan sejarah, kerana sesungguhnya itu pernah terjadi bagi kaum-kaum sebelum itu. Maka kita dapati ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, di generasi Rasul yang pertama Nuh alaihi salam, ketika Allah berbicara mengabadikan apa yang mereka berdalih menolak al-haq, dan Allah Jalla wa'ala abadikan di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 23 dan 24. Walaqad arsalna Nuhan, dan sungguh kami telah mengutus Nuh alaihi salam ila qaumihi, kepada kaumnya. Faqala, maka Nuh alaihi salam berkata, bersabda, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, ibadahlah kepada Allah Jalla wa'ala yang tidak ada ilah selainnya, yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian kata Allah Jalla wa'ala, afala tattaqun, maka kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Faqala al-mala'ul ladzina, maka berkatalah para pemuka-pemuka, para tokoh-tokoh besar kaumnya Nuh alaihi salam. Faqala al-mala'ul ladzina kafaru,
dari orang-orang kafir, min qaumihi ma hada illa basyarum mislukum. Apa ini? Tidaklah Nuh itu adalah manusia yang sama dengan kita, sama dengan kalian. Ya. Kemudian mereka mengatakan kepada Nuh alaihi salam, tidaklah Nuh mengajak kita untuk beribadah kepada Allah semata, melainkan dirinya menginginkan keutamaan agar dipandang sebagai orang yang lebih, menjadi tokoh di tengah-tengah kita. Ayyatafaddala alaikum walau sya'allahu, jika sekiranya Allah berkehendak, la anzala malaikatan ma sami'na bihadza fi abaina al-awwalin. Maka kata mereka berhujah, berdalih, jika Allah berkehendak maka Allah akan menurunkan malaikat dan kita akan mendengar, kita akan dapati para leluhur kita, para ayah-ayah kita, para orang tua kita yang terdahulu beramal di atas ini. Lihat, mereka menjadikan agama nenek moyang sebagai dalih. Maka kita lihat lagi kepada kaum setelah kaum Nuh alaihi salam, bagaimana kaumnya Ad. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 65, wa ila adin akhahum hudan, dan kepada kaum Ad kami mengutus seseorang di antara mereka, saudara mereka yang bernama Hud alaihi salam. Qala ya qaumi ibudullah, juga Hud alaihi salam mendakwahi mereka, menyeru mereka untuk beribadah kepada Allah semata. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah Jalla wa Ala semata. Afala tattaqun, agar kalian menjadi bertakwa kepada Allah. Lihat apa kata mereka. Qalu ajitana lina'budallahi wahdah, apakah engkau mendatangi kami untuk menjadikan hanya Allah semata yang diibadahi? Wa nadhara ma kana ya'budu abauna, dan mengajak kami untuk meninggalkan sesembahan yang dilakukan oleh orang-orang tua kami terdahulu. Memiliki dalih yang sama dengan pendahulunya kaumnya Nuh alaihi salam. Kemudian dengan pongahnya, dengan sombongnya mereka mengatakan, menantang Hud alaihi salam, fa'tina bima ta'iduna in kuntum minas sadiqin. Menantang Hud alaihi salam, ya Hud, datangkanlah azab yang engkau menjanjikan kepada orang-orang pembangkang. Lihat, bukan hanya menolak, bahkan menantang agar kiranya Allah menurunkan azab kepada pendosa. Kemudian turun setelahnya, kita lihat bagaimana kaum Tsamud yang Allah menurunkan Saleh kepada kaum Tsamud. Wa ila Tsamuda akhahum salihan, di dalam Quran surat Hud ayat 61. Dan kepada kaum Tsamud Allah mengutus saudara mereka Saleh, di mana juga Saleh alaihi salam juga bersabda kepada kaumnya, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu, sembahlah Allah semata, yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha, dialah Allah yang menjadikan kamu, yang menciptakan kamu dari tanah,
dan menjadikan kamu penguasa di bumi. Kemudian beliau alaihi salam mengajak fastaghfiru, agar kiranya kalian memohon ampun, beristighfar kepada Allah. Tsumma tubu ilaihi, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbi qaribun mujib, sesungguhnya Rabbku sangat dekat rahmatnya, dan Rabbku adalah zat yang menjawab segala hajat dan pinta. Terus kepada kaum setelahnya sampai kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di antara mereka yang menentang dakwah kebenaran, selain menjadikan berdalih dengan agama nenek moyang, ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, itu menjadikan jumlah sebagai barometer kebenaran. Menjadikan jumlah sebagai barometer kebenaran. Dan Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-An'am ayat 116, ini menjadi dalil kepada kita bersama bahwasanya kebenaran bukanlah menjadi ukuran seseorang itu berada di atas kebenaran. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi, apabila kalian mengikuti apa yang banyak dianut, diyakini oleh orang-orang di bumi, yudilluka an sabilillah, maka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah yang lurus. Dan ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya Allah Jalla wa Ala tidak pernah memuji jumlah yang banyak apapun bentuknya di dalam Al-Quranul Karim. Tidak ada satupun dalil keterangan bahwasanya Allah Jalla wa Ala memuji jumlah yang banyak. Dan orang-orang belakangan mereka berdalih bahwasanya jika komunitas tersebut memiliki jumlah yang banyak, memiliki komunitas yang besar, maka ini menjadi sebuah kebenaran. Bukankah ketika perang Badar jumlah musyrikin itu lebih banyak daripada kaum muslimin pada saat itu? Bukankah juga pada perang Uhud bahwasanya kaum muslimin pada saat itu lebih sedikit jumlahnya ketimbang kaum kafir Quraisy? Kalau sekiranya bilangan menjadi jumlah barometer kebenaran, maka sangat mudah bagi Allah menambah jumlah kaum muslimin di perang Badar dan perang Uhud. Maka dengan pernah terkecoh, tertipu dengan jumlah yang banyak, di mana para penentang dakwah, para penentang kebenaran menjadikan jumlah dan mengikuti kebudayaan, agama, leluhur, tradisi nenek moyang, ini adalah dua akar permasalahan dari orang yang menolak kebenaran itu sendiri. Ustaz, kalau kita tidak ikuti ini, Ustaz, apa kata orang-orang, Ustaz? Ustaz, kalau tidak kita ikuti ibadah larung ini di lautan, Ustaz, ini menjadi kebudayaan. Lihat, mereka memoles kesyirikan dengan dasar kata-kata budaya tradisi.
Ini kan tidak apa-apa Ustaz. Ini menjadi budaya tradisi kami Ustaz. Barometer. Alasan mereka menjadikan kebenaran, tolak ukurnya itu adalah budaya tradisi. Mereka tidak mau menerima bahwasanya leluhur mereka itu berada di kesyirikan, di atas kesyirikan. Maka kita dapati ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kuatnya Abu Jahal untuk memalingkan Abu Thalib di akhir-akhir hayat beliau. Atarda, apakah engkau tidak ridho? Atarghabu fi millati Abdul Muttalib? Apakah engkau tidak ridho, tidak cinta dengan agamanya Abdul Muttalib, ayahmu wahai Abu Thalib? Lihat, penyeru kebatilan menjadikan senjata mereka adalah beragama dengan agama bapak, beragama nenek moyang. Sehingga apa yang terjadi? Abu Thalib enggan untuk mengucapkan kalimat yang oleh Nabi, "Qul ya ammi," katakanlah wahai pamanku, "kalimatun uhajju laka indallah," kalimat yang aku nanti bisa berhujjah di hadapan Allah, engkau adalah satu di antara orang yang beriman kepada Allah. Tapi dengan lihainya Abu Jahal senantiasa berusaha memalingkan Abu Thalib agar berada di atas kesesatan. Dengan apa? Dengan alibi apa? Juga alibi yang dilakukan oleh kaum-kaum sebelumnya yang telah kita sebutkan tadi. Agama nenek moyang. Atarghabu, apakah engkau tidak ridho dengan agamanya ayah kita Abdul Muttalib, penguasa Makkah? Lihat. Kenapa? Karena dengan memberikan alasan Abdul Muttalib, kalau beriman kepada Allah berarti Abdul Muttalib kafir, tidak berterima bahwasanya Abdul Muttalib tidak berada di atas ketaatan kepada Allah. Itulah diantara sebab kenapa seseorang sulit mendapatkan hidayah. Tidak ridho dirinya. Jadi kalau selama ini orang tua kami berada di atas kesyirikan, tidak berterima dirinya. Hidayah itu bukan warisan ya ikhwan. Kalau sekiranya hidayah itu warisan, maka Kan'an akan selamat dari banjir besar yang melanda kaumnya Nuh pada saat itu. Kalau sekiranya hidayah itu adalah warisan, maka istri Nuh dan Lut alaihi wassalam akan beriman dan mengikuti dakwah suami mereka. Kalau sekiranya agama ini warisan, maka imra'ata Fir'aun, istrinya Fir'aun akan kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang terjadi? Imra'ah Fir'aun, wanitanya Fir'aun, istrinya Fir'aun, Allah kecualikan dari orang yang berbuat makar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dari orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hidayah. Dan sungguh kebenaran dan hidayah ini bukanlah warisan. Bukanlah warisan. Betapa banyak orang-orang, bahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, siapa ayah beliau? Bukan hanya orang yang mengingkari dakwah Ibrahim alaihissalam semata, bahkan beliau adalah ahli patung. Anak beliau siapa? Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan rasul. Ibrahim alaihissalam memiliki gelar bapak para nabi. Apakah ayah beliau beriman? Tidak. Betapa mahalnya hidayah.
betapa mahalnya kebenaran. Maka sangat mudah bagi Allah yang kehendaki, Allah yang menghendaki seseorang berada di atas ketaatan, sangat mudah bagi Allah untuk senantiasa memberikan seseorang itu di atas kebenaran sampai dirinya wafat. Sebaliknya sangat mudah bagi Allah yang hari ini orang berada di atas ketaatan, Allah lencengkan hatinya, Allah lencengkan dirinya. Sebagaimana hadis yang disebutkan dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi SAW bersumpah, fawallazi nafsi biyadih, demi jiwaku yang berada di genggamannya, inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahlil jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada salah seorang di antara kalian yang beramal dengan amalan penduduk surga. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahlil jannah sittina sanah, 60 tahun lamanya, fima yabdu linnas, sebatas yang tampak kepada manusia, wa huwa min ahlin nar, dan dia termasuk penduduk neraka Allah. 60 tahun ikhwan, orang beramal di atas ketaatan, tetapi dirinya, kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berada atau bahagian dari penduduk neraka Allah, wal iyazu billah. Kembali kepada hadis tadi. Seseorang yang beramal, inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahlil jannah hatta bainahu wa baina zira'an, sampai dirinya dengan surga berjarak zira', 1 hasta. Fayasbiqu alaihi, maka berlalu ketetapan Allah, fa'amalu bi amalin ahlin nar, dan dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Allah wafatkan dirinya dalam keadaan beramal saleh, bukan beramal soleh, dan Allah masukkan dirinya ke dalam neraka Allah. Inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahlin nar. Kemudian Nabi juga memberikan perumpamaan, sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian yang beramal dengan amalan penduduk neraka. Hari-harinya tidak pernah ia lewatkan kecuali bermaksiat kepada Allah. Hatta bainahu, sampai dirinya dan neraka itu berjarak 1 hasta. Fayasbiqu alaihi, berlakulah ketetapan Allah, fayamalu bi amalin ahlil jannah fadakhala fiha, dan dia beramal dengan amalan penduduk surga mungkin 1-2 kali, kemudian dia wafat di atas ketaatan, dan Allah tidak lihat lagi perkara belakangnya yang selama hari-hari hidupnya di atas dunia beramal dengan amalan penduduk neraka Allah. Ini hidayah ikhwan, ini hidayah sangat mahal. Dan tidaklah hadis yang kita kutip barusan ini seharusnya menjadi pegangan kepada kita untuk tidak berbangga di atas amal. Karena sangat mudah bagi Allah membolak-balikkan hati. Disebutkan dalam riwayat yang lain, sungguh hati seorang hamba berada di antara jari jemari Allah. Seseorang yang hari ini di pagi hari mukmin, fayumsi kafiran, maka di waktu petang atau sore harinya bisa menjadi kafir. Terlebih lagi kita berada di zaman fitnah, di zaman di akhir zaman, di mana Nabi telah berlalu masanya, berabad-abad yang lalu. Pada kita tidak ada lagi athar dari sahabat, seorang pun sahabat tidak tersisa. Yang jumlah para sahabat ketika Fathul Mekah itu lebih kurang 114.000. Seluruhnya telah Allah wafatkan. Tidak ada satu pun sahabat bersama kita hari ini. Di mana syubhat merajalela, ruwaibidah, orang-orang yang kerdil ilmu agamanya berbicara tanpa dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kelompok-kelompok menyimpang di tubuh kaum muslimin
itu telah menampakkan batang hidungnya. Kemudian hari ini kita berada di atas hidayah, merupakan nikmat yang sangat besar, ikhwan. Maka sering sekali kami katakan, berbicara kepada kita bersama, seluruh kepada kita bersama, kita hari ini, anak kita hari ini merupakan nikmat yang sangat besar. Bagaimana tidak nikmat? Karena dari kita yang hadir di majlis ilmu hari ini, awalnya orang tua kita tidak berada di atas manhaj salaf. Sementara setelah berlalunya keadaan, Allah lembutkan hati kita dengan beraneka ragam perjalanan hidup kita, sehingga kita mendapatkan nikmat berada di atas sunnah. Kemudian dengannya kita rumah tangga melahirkan anak-anak yang dengannya kita menggenerasikan manhaj salaf kepada mereka. Maka anak kita adalah merupakan sebaik-baik nikmat sebelum kita, karena kita mendapati sunnah hidayah, sunnah di atas, mengenal sunnah setelah Islam itu memiliki periode masa. Sementara anak-anak kita itu mendapatkan hidayah selain karena taufik dari Allah melalui wasilah tangan-tangan kita untuk mengajarkan kepada mereka cara beragama yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.